Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 132. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa. Kita berhenti sebentar. Di sini ada nun sukun bertemu ya, maka sebagaimana sudah kita pahami, kita harus memasukkan nun ini kepada huruf ya, disertai dengan dengungan. Maksud dari memasukkan adalah jangan sampai kita membacanya dengan jelas. Contoh kalau dibaca dengan jelas, waman yarghabu, waman ya, man ya itu dibaca dengan jelas. Maka dari yang jelas ini kita masukkan nun sukun ini kepada huruf ya sehingga terbacanya langsung wa mayya seperti itu dan disertai dengungan sehingga menjadi wa mayyarghabu dan seterusnya. Jadi wa mayya ada dengungan di rongga hidung kita itu. Itulah inti dari dimasukkan disertai dengungan. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa. Di sini ada nun sukun bertemu mim. Maka sama dengan yang sebelumnya nun sukun bertemu ya, yaitu dimasukkan. Ini nun sukunnya dimasukkan ke ya sehingga menjadi wa may seperti itu. Dan yang ini nun sukunnya dimasukkan ke mim sehingga menjadi millati, ammi. Jangan lupa dengungan. Dengungan. Kemudian di sini ada huruf ba sukun. Huruf ba sukun ini harus kita pantulkan. Ibrahim. Jadi dipantulkan huruf ba-nya ini. Tidak sekedar ibro, kan gak ada pantulan itu. Nah sekarang dipantulkan menjadi Ibrahim illa. Nah kita berhenti di sini karena memang tidak kuat nafas ya. Yang kedua karena ini adalah sebuah pembelajaran sehingga kita berhentinya di illah. Kita melanjutkannya dari illah. Illa man safiha nafsah. Di sini ada nun sukun. Nah, perhatikan. Misalkan kita berhentinya bukan di illah, tapi di man misalkan ya. Misalkan contohnya. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man. Misalkan tidak kuat nafas berhentinya di man karena memang terpaksa untuk tidak bisa karena kita orang Indonesia tidak paham bahasa Arab misalkan ini karena ini untuk pemula. Bagi kita yang paham bahasa Arab, yang tahu makna Al-Quran dalam bahasa Indonesia, ya kita berusaha untuk berhenti sesuai dengan maknanya. Misalkan millati Ibrahim atau millati Ibrahim illa, berhentinya di illah. Nah kalau berhentinya di man kan maknanya itu dipotong-potong nanti jadinya dan sangat kurang pas untuk berhentinya di man. Tapi bagi pemula ini penting untuk dijelaskan. Misalkan tidak kuat nafas atau dalam keadaan darurat, bersin, batuk dan sebagainya sehingga harus berhenti di man misalkan, maka man di sini kita bacanya dengan Dengan jelas. Illa man, nun sukunnya dibaca dengan jelas. Kenapa dibaca dengan jelas? Karena memang di sini nun sukunnya tidak digabungkan kepada huruf setelahnya yaitu huruf sin. Kalau digabungkan barulah dibaca samar. Contoh, illa man safiha nafsah. Nah,
Di sini ada fa sukun, maka jangan dipantulkan. Nafsah, nafsah. Jadi yang tidak dipantulkan ya, yang tidak boleh dipantulkan jangan dipantulkan. Kalau dipantulkan jadinya tidak lancar. Walaupun suaranya indah, ya, suaranya bagus, indah itu, tapi kalau yang harusnya tidak dipantulkan kok dipantulkan, ya tidak lancar seperti itu. Safiha nafsah, naf tidak ada naf enggak ada itu. Nafsah. Nah, seperti itu. Baik, mari kita lanjutkan. Di sini ada waw kecil. Huruf waw kecil ini menandakan panjang dua harokat. Loh, barusan kok kita agak panjang? Jawabannya adalah karena kita berhenti. Safiha nafsah, berhenti. Maka waw kecil ini tidak berfungsi dua harokat dan tidak ada panjang sama sekali memang karena berhenti. Kalau dilanjutkan ke huruf berikutnya barulah waw kecil ini berfungsi dua harokat. Contoh, safiha nafsahu. Nah, dari sini ya. Illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya. Seperti itu. Jadi kalau dilanjutkan maka dibaca dua harokat. Hu-nya ini dibaca dua harokat. Kalau berhenti di nafsah maka hu-nya ini tidak panjang. Bahkan tidak dibaca hu sudah. Bacanya langsung ke nafsah seperti itu. Baik, di sini ada jim kecil, di atasnya h ini ada jim kecil. Masih ingat tanda jim kecil ini adalah tanda bahwa kita boleh melanjutkan, kita juga boleh berhenti. Dua-duanya sama-sama boleh. Kalau melanjutkan illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya, itu kalau dilanjutkan. Kalau berhenti illa man safiha nafsah, berhenti nafas, wa laqad istafainahu fid dunya, seperti itu. Perhatikan di sini yang perlu dijelaskan adalah ini, ada nun sukun bertemu ya. Perhatikan di sini ada nun sukun bertemu ya. Nah, ini menarik ini karena sama-sama nun sukun bertemu ya. Kalau yang di atas ini nun sukun bertemu ya, di bawah juga nun sukun bertemu ya. Ya, bisa diperhatikan ya, bisa dilihat di sini nun sukun bertemu ya, wa may yarghabu dan seterusnya. Ini juga sama, fit dunya, ad dunya. Pertanyaannya, kenapa kalau yang di sini dibacanya dimasukkan disertai dengungan? Wa mayya, dimasukkan nun sukunnya kepada ya disertai dengungan. Kalau ini kenapa enggak dimasukkan ke ya ini nun sukunnya? Kenapa bahkan malah dibaca dengan jelas fit dunya, dunya. Kenapa tidak duya? Pemirsa ngaji Quran sebagian mungkin atau mungkin semuanya yang sudah paham bisa menjawab. Jawabannya adalah karena nun sukun ini berada di lain kata. Jadi waman, man adalah kata, satu kata, yargobu kata yang lain. Jadi nun sukunnya ini terpisah dengan kata setelahnya. Sementara di ad-dunya ini nun sukunnya berada di tengah-tengah kata. Kalau yang ini bedanya sama ini. Kalau ini bisa dipisah, waman pisah, sama yargobu itu bisa itu dipisah itu bisa. Loh, maksudnya dipisah itu bagaimana? Ya kalau misalkan innaka antal azizul hakim waman. Nah, pertanyaannya berhenti di waman boleh apa enggak? Ya seperti yang sudah dijelaskan bahwa kalau memang ada darurat gitu ya, udzur yang memang tidak bisa untuk melanjutkan ke yargobu, berhentinya di man, misalkan bersin, batuk dan seterusnya, berhentinya di man sudah, waman gitu. Karena dari sini kan ingin menggabungkan ayat, berhentinya di man, waman, maka nun sukunnya dibaca dengan jelas karena gak gabung sama iya. Nah, kalau digabungkan wa may yarghabu dan seterusnya. Tapi kalau yang di sini nggak bisa, kita berhentinya misalkan fiddun, berhentinya fiddun, kemudian
ya wa in. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Jadi ini berhentinya langsung ke ya. Fit dunya seperti itu. Nah, karena ini berada di dua kata dan ini berada di satu kata, maka yang di satu kata ini wajib dibaca dengan jelas. Kan ini bertolak belakang ya. Ini dibaca masuk dengan dengung, ini malah dibaca dengan jelas. Fit dunya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada tanda short lam, masih ingat ya. Jadi kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan daripada berhenti. Walaupun berhenti itu boleh. Barusan kita berhenti kan fid dunya. Sekarang kita praktek yang melanjutkan. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah. Nah, ini kan wa innahu, hu-nya kita baca dua harokat karena digabungkan dengan fi. Dan di sini juga ada tanda waw kecil ini, ada huruf waw kecil. Wa innahu fil akhirah. Ada nun bertasdid. Nun bertasdid ini harus kita dengungkan. Wa innahu fil akhirah. Tak yang bulat ini, huruf tak yang bulat ini kita bacanya ha kalau kita berhenti di sini. Jadi fil akhirati kita bacanya fil akhirah. Tak menjadi huruf ha karena kita berhenti. Fil akhirah berhenti. Kalau digabungkan maka kembali terbaca sebagai huruf ta. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Nah, baik. Kita lanjutkan. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Ada dzal sukun. Masih ingat pembahasan tentang dzal sukun? Masih ingat? Jangan sampai dipantulkan. Jadi jangan dibaca ide. Nah, karena ini bukan huruf dal. Jadi kalau yang nggak ada titiknya di atasnya itu namanya huruf dal. Itu boleh dipantulkan. Ide misalkan ini huruf dal. Tapi ini ada huruf dal, ini nggak boleh. Ide nggak boleh. Jadi bagaimana? Ya sudah, ini huruf mati ya mati, nggak usah dihidupin lagi. Idh qala idko seperti itu. Jadi jelas matinya itu jelas, gak ada huruf gak ada terdengar sama sekali. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Di sini ada harokat bendera, kita baca 4 sampai 5 harokat. Kapan kita baca 4 sampai 5 harokat? Kalau gabung sama hamzah. Nah, perhatikan, kalau gabung sama hamzah. Kalau nggak gabung, dibacanya tidak panjang. Contoh, idh qala lahu rabbuh tidak panjang sama sekali. Terus harokat bendera sama waw kecil ini bagaimana? Ya, karena kita berhenti barusan. Kenapa berhenti misalkan? Ya kan sekali lagi dijelaskan bahwa ini adalah pembelajaran. Dikhawatirkan ada orang yang berhenti di rabbuh kemudian dibacanya idh qala lahu rabbuhu. Nah, berhenti kemudian nafas atau kemudian bersin. Nah, ini jangan rabbuhu, kalau mau berhenti rabbuh. Nah, kalau ada dalam keadaan darurat berhentinya di sini ya sudah rabbuh, jangan rabbuhu. Kalau rabbuhu, hu-nya ini bacanya dhammah dan panjangnya 4-5 harokat ketika gabung dengan hamzahnya ini di kata aslim ini. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Nah, seperti itu. Nah, sebagaimana huruf dzal sukun gak boleh dipantulkan, sin sukun, mim sukun gak boleh juga dipantulkan. Aslim gak boleh. Jadi baca Quran yang enak itu udah sesuai aturannya memang, bukan sesuai keinginan kita. Kalau kita tuh inginnya yang mendayu-dayu, cengkok-cengkok itu gak apa-apa, tapi dasarnya harus kuat, tajwidnya harus kuat. Kalau tidak, nanti malah kita mencengkok-cengkokkan, meliuk-liukkan suara, padahal yasinnya yang harusnya tidak dipantulkan menjadi aslim. Nah, ini kan enak sekali, kedengarannya enak, tapi semoga bagi orang yang paham tajwid, ini salah.
Enak tapi salah ya tidak pas juga, ya tidak sempurna. Yang kita inginkan adalah enak, ya suaranya enak, terdengar indah, dan tajwidnya bagus. Ini dua-duanya ini luar biasa kalau kita kuasai ya. Baik, kita lanjutkan. Ada mim sukun, barusan kita berhenti ya. Kita boleh berhenti karena tanda short lam ini kita boleh berhenti, tapi kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan kepada qaf. Lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Barusan kita berhenti, sekarang kita praktek melanjutkan. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ada di sini mim sukun bertemu qaf, kita baca dengan jelas. Kemudian mim sukun ketemu tak juga dibaca dengan jelas. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya, dal sukun, sin sukun, mim sukun, sin, mim sukun lagi, maka jangan sampai dipantulkan. Jadi idh qala lahu rabbuhu aslim, betul-betul gak ada pantulan. Qala aslamtu li rabbil alamin. Rabbil Rob langsung aja, jangan rabbil gak ada le. Di sini gak ada huruf le, juga ada rabbil. Di sini adanya rabbil. Li rabbil alamin. Nah, di sini ada mim sukun bertemu tak ya, sama dengan mim sukun bertemu qaf, kita bacanya dengan jelas. Baik, kita lanjutkan di ayat terakhir ya, ayat ke 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ada di sini harokat bendera lagi ya, kita panjangkan 4-5 harokat. Karena ini berada di dua kata, maka kita boleh berhenti di sini. Dan kalau kita berhenti, maka panjangnya di sini 2 harokat. Wa wassa biha. Misal gak kuat nafas. Kok bisa gak kuat nafas? Ya bisa jadi ingin menggabungkan ayat. Jadi ayat pertama, qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha. Misalkan digabungkan seperti itu, gak kuat nafas atau batuk, bersin dan sebagainya. Berhenti di biha menjadi 2 harokat. Jadi harokat benderanya gak berfungsi karena kita berhenti. Jadi menjadi 2 harokat saja. Kalau digabungkan hamzah baru 4-5 harokat. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Di sini ada ba sukun, kita pantulkan. Ya, kemudian ada ba harokatnya dhammah, tapi kita berhenti ya, maka kita juga memantulkannya. Kalau di sini Ibrahim, Ibro seperti itu ya. Nah, di sini juga sama. Wa Ya'qub, kub. Jadi huruf ba-nya ini karena kita berhenti ya di sini, maka ini menjadi huruf yang dipantulkan. Kalau kita tidak berhenti, maka tidak ada pantulan sama sekali. Contohnya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya bani. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menggabungkan, huruf ba-nya sudah tidak dipantulkan. Kita mulai dari ya bani ya. Ya bani ya innallaha astafa lakumud din. Ada di sini huruf iya ya. Perhatikan ini huruf iya, kemudian tasydid, maka kita harus menekan. Jangan sekedar ya bani ya bani ya. Ini kurang, tekanannya kurang. Ya bani ya bani kurang. Ya bani ya bani ditekan. Ya bani ni ya seperti itu. Kemudian kalau di sini bukan hanya tekanan ini, harus ada dengungan. Ini bukan cuma ditekan tapi didengungkan. Kalau ini tekanan saja. Ya bani ya innallaha
innallaha astafa lakumuddin. Nah, seperti itu. Kalau kita berhenti. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutun. Kalau kita berhenti di tamutun, ya karena di atasnya nun ini adalah tasydid, maka kita harus menekan lebih daripada ketika tidak ada tasydidnya. Contoh ya, yang barusan kita praktekkan, fala tamutun, tun ya, kemudian di rongga hidung kita didengungkan. Tun ada dengungannya, bukan sekedar tun gitu. Kalau sebab tamutun misalkan kan nggak ada dengungan itu, harus didengungkan tamutun. Nah, seperti itu. Ya minimal 2 harokat panjangnya itu. Fala tamutun. Jadi di rongga hidung kita berdengung karena ada tasydidnya di atas nun ini. Kalau di atas nun ini nggak ada tasydid, misalkan bacanya tamutuna, misalkan kan di sini kan misalkan nggak ada nunnya, maka kita membacanya tamutun. Nah, karena di atas nun ada tasydid, kita mendengungkannya. Fala tamutun. Nah, itu. Baik kita berhenti maupun dilanjutkan, ya kita tetap ada dengungan. Barusan kita praktek yang berhenti ya. Sekarang praktek yang melanjutkan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada nun sukun bertemu tak, kita baca dengan samar. Wa antum. Kemudian mim sukun bertemu mim, maka kita masukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua. Sehingga langsung saja dibaca satu mim yang kedua ini saja. Mim yang pertama sudah dimasukkan. Jadi wa antum muslimun. Artinya dimasukkan itu bagaimana? Jangan sampai kita membaca mim yang pertama sehingga terkesan nanti dipisah. Contoh, wa antum muslimun. Nah, itu kan dipisah itu. Wa antum muslimun. Nah, itu kan tumnya ini sudah langsung ke sini lah. Tumus ya seperti itu. Langsung ke mim yang kedua ini. Baik, pemirsa ngaji Quran, sebelum kita tutup ya, mari kita baca 1 kali saja sebagai pembelajaran dan praktek sehingga kita bisa melancarkan bacaan Quran kita. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin.
Innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran di sore ini di satu pembelajaran mengaji Al-Quran dengan pelan. Semoga channel ini bermanfaat seluas-luasnya, sebesar-besarnya bagi pelanggan ngaji Quran channel. Semoga kita diberi keistiqomahan, semoga kita diberi syafaat Al-Quran, semoga kita bisa mencintai Al-Quran dan Allah mencintai kita karena kita mencintai Al-Quran tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.